Halo guru-guru sekolah minggu semua. Di video kita kali ini, kita akan kelas persiapan di bulan Oktober, khusus yang untuk minggu kedua. Tema firman Tuhan yang akan disampaikan untuk minggu kedua bulan Oktober, yaitu firman Tuhan memenuhi kebutuhanku. Diingatkan untuk kita semua, kalau tema per minggu di bulan Oktober ini adalah minggu ke-1 kemarin kita sudah kelas persiapan bersama-sama, yaitu firman Tuhan menuntun aku. Dan diharapkan untuk guru sekolah minggu yang belum menonton video sebelumnya, silakan pelajari tema minggu sebelumnya ya, supaya kita bisa melihat kelanjutan dari cerita. Karena tokoh yang akan kita sorot kehidupannya itu adalah Nabi Elia. Kita mengajarkan tema besarnya adalah kuasa dan kasih Tuhan melalui firman-Nya dalam kehidupan Nabi Elia. Untuk itu, kita akan secara khusus berbicara tentang firman Tuhan memenuhi kebutuhan aku dan kita sorot dalam kehidupan Nabi Elia. Tentunya di dalam pembelajaran firman Tuhan kita harus membaca Alkitabnya ya, perikop Alkitab yang kita sampaikan buat anak-anak. Untuk itu saya ajak kita sama-sama untuk membaca Alkitab ini menjadi dasar firman Tuhan. Yaitu di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai yang ke-16. Kita baca sama-sama ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti, bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Kakak-kakak sekolah minggu, jangan lupa ya untuk membacakan perikop firman Tuhan yang akan kita sampaikan buat anak-anak. Kalau kakak sekolah minggu bisa baca kembali dan merenungkan kembali firman Tuhan perikop ini akan lebih baik. Nah, di minggu kedua, tema firman Tuhan kita tadi sudah dibacakan, firman Tuhan memenuhi kebutuhanku. Sedikit kita melihat konteks Alkitab. Kalau kita lihat di dalam cerita sebelumnya, yaitu tentang Elia yang memberitakan tentang firman Tuhan kepada Raja Ahab dan juga kepada seluruh bangsa Israel, kalau akan terjadi kemarau yang sangat panjang, Tuhan tidak akan datangkan banjir, sehingga terjadi satu kelaparan yang luar biasa, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Nah, tapi Tuhan memelihara Elia di tepi Sungai Kerit. Saya sangat mengharapkan guru-guru sekolah minggu melihat video yang sebelumnya supaya tahu cerita yang lengkap dan cerita yang berkelanjutan, supaya tidak terkesan cerita ini terpotong dan anak-anak bisa mengikuti bagaimana perjalanan hidup Elia bersama dengan Tuhan dan bagaimana dia menaati firman Tuhan. Nah, khusus cerita hari ini,
Itu sudah memperlihatkan bahwa sebenarnya setelah lama gitu ya, nah jadi kemarau ini atau kelaparan ini terjadi dalam waktu yang lama, sehingga Sungai Kerit itu akhirnya mengering. Dan ketika mengering, dia kan sudah tidak dapat minum lagi ya. Disinilah akhirnya Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Jadi ini adalah sebuah kota di luar Israel. Nah, di sana Tuhan memerintahkan seorang janda yang miskin banget ya untuk memberi makan Elia. Bayangin ya, Tuhan memelihara Elia bukan dari orang yang kaya banget atau dari seorang raja, padahal rajanya jahat ya, atau dari orang yang punya banyak uang atau banyak makanan, tetapi justru dari seorang janda yang miskin. Nah, janda ini dikatakan hanya memiliki sedikit tepung dan sedikit banget minyak. Jadi sampai dikatakan, satu kali bikin aja udah habis. Nah, tetapi firman Tuhan melalui Elia berjanji. Jadi Elia menyampaikan firman Tuhan dan dia bilang, tepung dan minyak itu tidak akan habis selama kekeringan berlangsung. Nah, jadi bayangin ada satu firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan akan memelihara si janda miskin ini sampai kekeringan ini berlangsung. Wah, luar biasa banget ya. Nah, dari cerita ini kita mau melihat bahwa Tuhan menunjukkan kuasanya dalam menyediakan kebutuhan bagi hambanya dan bagi mereka yang mau percaya sama firman-Nya. Nah, poin cerita kita ada 3 poin besar di mana yang pertama-tama itu adalah cerita tentang firman Tuhan yang memimpin Elia ke Sarfat. Jadi dia dari tepi Sungai Kerit, kemudian dia pindah ke Sarfat. Nah, disitulah akhirnya dia bertemu dengan seorang janda yang akhirnya memberi dia makan. Meskipun janda itu punyanya sedikit aja ya makanannya, tapi firman Tuhan berjanji bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis. Nah, jadi mujizat itu terjadi sesuai dengan firman Tuhan dan janda dan keluarganya dipelihara terus oleh Tuhan selama masa kelaparan. Nah, guru-guru sekolah minggu semua dari firman Tuhan ini menjadi refleksi buat kita. Jadi firman Tuhan bukan hanya memberi perintah buat kita. Firman Tuhan bukan hanya memberi tahu apa yang harus kita lakukan, perintah-perintah. Tetapi firman Tuhan juga menyediakan kebutuhan kita. Janda di Sarfat belajar untuk mempercayai firman Tuhan melalui Elia. Dan ketaatannya itu akhirnya membawa berkat yang besar. Dan disitulah akhirnya dia merasakan pemeliharaan yang daripada Tuhan. Guru-guru, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan juga berjanji untuk memelihara kehidupan kita. Aplikasi praktis yang kita bisa berikan untuk anak-anak adalah kita bisa ajak anak-anak untuk berpikir tentang bagaimana mereka dapat mempercayai Tuhan walaupun dalam keadaan yang mungkin sulit dan percaya bahwa Tuhan akan menyediakan kebutuhan hidup mereka. Dan dari cerita ini ada sesuatu yang unik, di mana tepung dan juga minyaknya itu kan sedikit ya, sedikit sekali. Dan dikatakan bahwa kalau dia pakai itu untuk melayani Tuhan dan untuk berbagi yang walaupun sedikit, setelah itu apa? Tepungnya katanya tidak habis-habis. Ini kan memperlihatkan bahwa kadang-kadang Tuhan memelihara kita itu tidak langsung banyak-banyak. Jadi Tuhan itu selalu kayak seperti isi tepungnya. Jadi tepungnya nggak langsung dikasih 1 karung atau 10 karung. Wah, berkat Tuhan tiba-tiba melimpah banyak, tidak. Berkat Tuhan juga tidak langsung melimpah banyak itu minyaknya itu langsung berbotol-botol atau ber apa namanya, berbuli-buli banyak sekali, tidak. Tapi ternyata berkat Tuhan itu sedikit demi sedikit. Setiap hari itu diisi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, guru-guru sekolah minggu, firman Tuhan ini ingatkan kita bahwa pemeliharaan dan berkat Tuhan nggak selalu dalam sesuatu yang spektakuler. Tiba-tiba uang jatuh 100 juta, tidak ya. Atau tiba-tiba kita dapat sesuatu, apa, eee, rumah yang besar atau mobil gitu ya. Tidak, kadang-kadang kebaikan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak banyak kelihatannya,
Walaupun sedikit kelihatannya, tapi ingatlah, itu tidak akan habis, 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 habis setiap hari. Selalu akan diisi yang baru sama Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya pemeliharaan Tuhan dan luar biasa sekali firman Tuhan yang memelihara hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan khusus di minggu ini kita akan belajar bahwa firman Tuhan memenuhi kebutuhan aku. Jadi tujuannya adalah supaya anak-anak belajar bahwa Tuhan selalu menyediakan apa yang mereka butuhkan. Memang kelihatannya tidak banyak, tetapi mereka diajak untuk percaya kepada Tuhan dalam setiap kebutuhan mereka dan melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil dalam hidup mereka yang tidak habis-habisnya memperlihatkan kebaikan Tuhan. Poin firman Tuhan yang akan kita sampaikan ada beberapa ini dan diingatkan bahwa ada pembacaan ayat, pengantar firman, isi cerita, aplikasi cerita, ayat hafalan, aktivitas, dan penutup. Jadi detil-detil, ada beberapa detil yang akan kita bahas sama-sama, tapi ada yang mungkin kakak sekolah minggu bisa kembangkan ya. Nah, jadi sebelum firman Tuhan disampaikan, saya mengajak untuk kakak sekolah minggu, khususnya untuk yang PTM, untuk mempersiapkan bahan dan alat. Sangat disarankan untuk membawa tepung dalam wadah. Jadi tepungnya ini yang di dalam wadah diisinya sedikit dulu. Kemudian kemudian bawa piring juga ya, lebih baik bawa piring juga. Piringnya itu, nanti untuk taruh, tepung kan nanti dibikin ya. Kemudian bawa minyak juga. Jadi minyaknya sedikit juga yang ada di dalam satu wadah, sedikit aja, kemudian bawa piring, nanti itu sebagai alat peraga. Jadi ada minyak sama ada tepung, kemudian taruh di piring seperti dibikin-bikin jadi adonan. Nah, kemudian bawa roti yang sudah jadi. Kan soalnya kalau dibikin-bikin, terus kemudian kakak sekolah minggunya bisa kasih lihat, "Nah ini rotinya sudah jadi." Nah jadi, kemudian tentunya, eee diharapkan juga, walaupun tepungnya bawa dikit yang diperagain, tetapi nanti gitu kan, udah tepungnya kan dikasih di satu wadah gitu ya, dituang habis, nanti kalau bisa udah kerja sama dengan satu kakak sekolah minggu yang lain, kemudian nanti minta tolong dia itu isi di belakang ya. Jadi nanti ada lagi gitu ya, minyaknya juga udah dituang, nanti diminta tolong dia isi lagi, ada lagi. Jadi isinya ya dikit aja ya, karena kan Tuhan peliharanya setiap hari, dikit demi dikit. Jadi dia nggak akan kekurangan sampai kekeringan berakhir. Jadi waktu dia udah bikin nanti besoknya gitu ya, contohnya misalnya besoknya bikin lagi si janda itu, nanti ada lagi, dan ada lagi. Tapi ini untuk peragaan kita aja ya. Jadi bisa bawa alat supaya lebih menarik dan juga jadi sangat diingat oleh anak-anak. Pembacaan ayat firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 dan diharapkan kakak sekolah minggu sudah menghafalnya ya. Nah, berikut adalah narasi cerita Alkitab untuk anak-anak, mulai dari pengantar sampai kepada aplikasi. Nah, diharapkan kakak sekolah minggu bisa menyimaknya baik-baik dan ingat sudah ada persiapan alat dan bahannya. Oke, untuk pengantar cerita, ini kakak sekolah minggu bisa variasikan juga ya. Kalau usulan dari saya itu adalah kakak sekolah minggu boleh memakai satu video, ini video singkat, video tentang mereka anak-anak yang berbagi walaupun mereka makanannya sebenarnya nggak banyak. Nah, link untuk video ini sudah ada di kolom deskripsi bisa dilihat. Kalau kakak sekolah minggu ada rekomendasi pengantar cerita yang lain silakan. Tetapi ingat ya, setiap pengantar cerita jangan lupa ada jembatan untuk masuk ke dalam cerita, ada kalimat peralihan. Jangan sampai tiba-tiba ada pengantar, tiba-tiba cerita Alkitab tidak ada jembatannya ya, itu seperti terputus. Nah, pengantar cerita Alkitab yang direkomendasikan adalah kita bisa berkata demikian. Nah, anak-anak kita sudah menyaksikan video tentang anak-anak yang berbagi makanan satu sendok ya. Jadi mereka padahal juga cuman punya satu piring. Mereka sebenarnya juga lapar, bisa makan ya, tapi mereka bisa berbagi. Nah, cerita hari ini juga tentang firman Tuhan kepada seorang ibu-ibu miskin. Wah, dia juga miskin, nggak ada makanan. Dia, susah susah sekali hidupnya. Makanannya sisa dikit banget, tapi dia berani berbagi. Loh kok bisa? Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan sama-sama ya. Nah, dasar cerita Alkitab kita hari ini terambil di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai yang ke-18.
Nah, ingatkan cerita minggu lalu juga ya buat anak-anak secara singkat saja, jangan diceritakan kembali lagi ya. Kalau cerita kembali lagi nanti makan waktu. Nah, bisa ingatkan, masih ingat cerita minggu lalu? Raja Ahab yang sangat jahat, bangsa Israel menyembah berhala nggak? Menyembah Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak datangkan hujan ya. Akhirnya terjadi kemarau, terjadi kelaparan untuk semua bangsa. Tapi Tuhan pelihara Elia di tepi sungai Kerit. Wah, Tuhan kasih makanan kan dari burung gagak dan juga ada minuman di tepi sungai Kerit. Nah, cerita hari ini mau kasih tahu kita kelanjutannya. Nabi Elia itu akhirnya setelah lama-lama kering-kering terjadi ya, situasinya semakin sulit. Seluruh negeri dilanda kekeringan dalam waktu yang sangat lama. Sampai-sampai akhirnya tapi sungai Kerit pun tempat Tuhan memelihara si Elia itu jadi kering, nggak ada airnya lagi, nggak ada minum lagi. Tapi si Elia nggak khawatir loh. Mungkin ada takut-takut sedikit, tapi dia mau percaya kalau Tuhan punya rencana dan Elia mau selalu mengikuti tuntunan yang daripada Tuhan. Nah, jadi Elia ini memang dalam keadaan yang sulit ya. Dia masih berhadapan dengan Raja Ahab yang masih mencari-cari dia. Wah, dia sebenarnya kebingungan. Nah, anak-anak, ternyata tepi sungai Kerit itu nggak selalu ada airnya ya. Sekarang Nabi Elia berada di dalam situasi yang sulit. Situasi yang sulit ini terjadi karena Raja Ahab masih mencari-cari Elia. Ini di mana Elia yang pembuat onar ini? Dialah yang membuat kita sampai kelaparan. Wah, jadi semua atau seluruh negeri dilanda kekeringan dalam waktu yang lama. Bahkan ya karena saking lamanya sungai tempat Tuhan memelihara Elia yaitu sungai Kerit sampai kering. Bayangin ya, Elia tidak bisa minum lagi padahal sebelumnya kan dia minum dari tepi sungai, kemudian dia makan dari burung gagak yang Tuhan kasih. Nah, tapi Elia nggak khawatir, dia mau tetap percaya kalau Tuhan punya rencana, Tuhan bisa tuntun dan Tuhan bisa pelihara dia. Nah, disinilah kita melihat cerita hari ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan memelihara si Elia ini. Nah, dikatakan dalam cerita Alkitab, Tuhan berbicara lagi kepada Elia. Tuhan berfirman. Tuhan memberi satu perintah kepada Elia. Tuhan berkata, Elia, pergilah ke kota Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memberimu makanan. Wah, anak-anak, Tuhan suruh Elia pergi ke kota mana? Ya, kota Sarfat. Kota Sarfat ini adalah satu kota di luar Israel. Nah, jadi dia nggak berani ke daerah yang di tempat Israel. Soalnya kalau masih di Israel kan dicari sama Raja Ahab. Nah, jadi dia pergi ke luar Israel, kota sana. Di sana dikatakan ketemu sama janda. Bayangin janda. Janda itu artinya apa? Ada yang masih ingat? Janda itu artinya betul tidak punya suami. Nah, janda berarti nggak punya suami ya sebenarnya dia orang miskin ya, apalagi ditambah lagi terjadi kekeringan juga kan. Nah, jadi miskin. Wah, dikatakan justru di sana Tuhan bilang akan diberi makanan. Wah, sebenarnya bingung ya, kok bisa orang yang miskin dan susah malah jadi nolong kita. Tapi Elia mau taat sama Tuhan. Disitulah akhirnya Elia pergi ke Sarfat. Di pintu gerbang kota, kota Sarfat ya, di situ Elia akhirnya bertemu dengan satu orang wanita janda. Wah, dia lihat wanita jandanya lagi ngapain itu? Lagi mengumpulkan kayu bakar. Nah, kayu bakar biasanya dipakai buat apa? Ya, di kayu bakar dipakai buat memasak kalau orang zaman dulu belum ada kompor gas. Jadi dia masaknya pakai kayu bakar. Nah, Elia menghampiri atau mendekati ibu tersebut dan berkata, "Ibu, tolong ambilkan aku sedikit air untuk diminum." Nah, Elia kan udah jalan jauh ya, dia haus ya, dia minta minum sama ibu ini. Kemudian sang janda ini atau ibu janda ini
sebenarnya nggak kenal sama Elia, dia bingung ya, "Ini orang siapa minta-minta minum ya?" Tapi dia tetap baik hati, dia cepet-cepet kasih Elia minum. Tapi sebelum si ibu ini pergi udah kasih minum, Elia, minta tolong lagi. Dia bilang apa, "Bu, tolong bawakan aku juga sepotong roti dong, Bu." Nah, jadi dia minta roti. Nah, kakak sekolah minggu waktu si janda ini, kasih air buat Elia, kakak sekolah minggu juga udah bisa sediakan minum ya, minum. Kemudian nanti waktu diambilin, bisa kasih salah satu anak dan minta anak itu untuk minum. Jadi langsung diperagain. Atau kakak sekolahnya minggu yang cerita yang minum juga bagus ya, boleh atau kasih yang lain minum itu juga nggak apa-apa, pura-pura jadi Elia. Nah, kemudian setelah itu wanita itu berhenti dan menoleh dengan wajah yang sedih. Nah, dia sedih kan, soalnya diminta makan. Waduh, dia berkata kepada Elia, "Aduh maaf ya Tuan, saya itu nggak punya roti. Yang saya miliki itu hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli." Nah, waktu sampein ini, kakak sekolah minggu boleh langsung mengeluarkan alat peraganya, yaitu tepung. Tepung dalam satu wadah, kasih lihat tepungnya cuman dikit dan kasih lihat minyaknya yang cuman dikit. Nah, saya itu sedang mengumpulkan beberapa kayu untuk memasak makanan terakhir bagi kami, saya dan anak saya. Setelah itu kami tidak punya apa-apa lagi dan mungkin kami akan mati kelaparan. Nah, jadi sampaikan cerita ini sambil membawa alat peraganya ya, tepung dan minyak. Kemudian sampaikan kalau misalnya ini sisa sedikit, hanya bisa untuk satu kali makan dan habis itu habis. Kemudian Elia tersenyum dan berkata dengan lembut, "Jangan takut, Tuhan telah berbicara kepadaku. Pergilah dan buatlah roti kecil untukku terlebih dahulu, dan setelah itu buatlah untuk dirimu dan anakmu. Tuhan berjanji bahwa tepung di dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak di buli-buli itu tidak akan berkurang sampai Tuhan menurunkan hujan kembali ke atas tanah ini." Wah, jadi ketika itu Elia melihat kalau ibunya takut sebenarnya ya, tetapi Elia menyampaikan firman Tuhan kalau Tuhan akan memelihara ibu itu. Apakah ibu itu percaya? Wah, dia bingung ya, masa sih bisa diisi kembali lagi, gimana cara isinya ya? Gimana tepungnya bisa ada, gimana minyaknya bisa ada? Nah, dia bingung ya. Tetapi apakah wanita ini mau taat nggak ya? Mau percaya nggak ya sama firman Tuhan ini? Wah, memang sih wanita ini agak ragu kan bingung ya, masa sih kayak begitu? Gitu ya. Tetapi wanita ini akhirnya memilih untuk percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Jadi sebenarnya kan tepungnya cuma dikit, harusnya mereka cuma makan berdua. Nah, sekarang harus bikin bertiga, jadi harus berbagi. Nah, disitulah akhirnya dia pergi membuat roti untuk Elia dan kemudian dia buat juga roti untuk dirinya dan anaknya. Disitulah akhirnya mereka makan sampai kenyang. Nah, kakak sekolah minggu kalau misalnya waktu cerita kalau dia membuat roti, nah diharapkan kakak sekolah minggunya itu tepung dan minyaknya itu dicampur aja. Nah, kalau bisa udah dikasih air sehingga itu terbentuk adonan kayak bulet begitulah ya. Nah, setelah itu, sampaikan kalau ini udah kebentuk roti, kalau bisa sih anak-anak juga kalau misalnya anak-anak mau pegang dikit itu boleh ya Kakak sekolah minggu tangannya kotor juga nggak apa-apa ya. Jadi kayak seperti lagi membuat roti. Nah, jadi itu jadi lebih menarik ya buat anak-anak. Anak-anak pasti akan jadi inget banget cerita kamu. Kemudian dari situ, kemudian Kakak sekolah minggunya bilang itu akan dimasak ya taruhlah seperti kayak dipanggang di atas api. Nah, ketika udah dipanggang, nah kemudian habis itu dibuka ya. Nah, dibuka akhirnya rotinya udah jadi. Nah, jadi roti yang udah jadi itu artinya roti yang memang Kakak sekolah minggu bawa ya. Itu nggak mungkin mateng kan pura-pura aja ya, seperti alat peraga aja. Nah, jadi bawa roti, kemudian ceritakan kalau mereka makan sampai kenyang, Kakak sekolah minggunya juga boleh makan rotinya dan kasih sedikit roti buat anak-anak yang ada di situ. Nah, jadi ya mereka bisa makan sedikit demi sedikit aja ya, nggak usah banyak-banyak nanti habis waktunya. Jadi cuman, kasih kesempatan mereka untuk potek sedikit roti yang kamu bawa. Boleh roti tawar, juga boleh roti sobek, tapi sedikit-sedikit aja ya, tidak usah satu lembar kelamaan ya.
Oke, jadi ini sebagai peraga untuk memperlihatkan kalau ini Elia sama janda sama anaknya, makan sampai kenyang. Nah, kemudian setelah makan, nah udah makan kan, udah selesai, kemudian lanjutin cerita, anak-anak, terus wanita ini inget, "Lah kan tepung aku habis," gitu ya. Nah, waktu mereka udah peragain cerita, kakak sekolah minggu baiknya kan udah kerja sama ya dengan kakak sekolah minggu lain, wadah dalam, apa yang tepung dan wadah untuk minyak itu udah minta tolong diisi sama guru lain. Ya, jadi kayak supaya ya guru yang cerita udah dibantu ya. Nah, kemudian sampaikan bahwa, "Wah, wanita ini akhirnya penasaran, bener nggak ya tepungnya itu masih ada? Bener nggak ya kalau minyaknya masih ada? Aku mau cek ah," gitu ya. Jadi akhirnya beneran wanita itu cek tepungnya. Dah, kan jadi kakak sekolah minggu kan sebelumnya udah bikin kan, dan tepungnya harusnya habis kan. Nah, kan udah diisi sama kakak yang lain ya. Nah, jadi bener tepungnya masih ada gitu ya, kasih lihat, atau mungkin awalnya penasaran dulu, ada nggak ya?" Ya buka, ada gitu ya, minyaknya juga ada nggak ya? Ada. Baiknya sih wadahnya itu tidak transparan, supaya anak-anak kan penasaran ya, kan sebelumnya udah habis. Nah, kemudian baru kasih tahu kalau tepung ini bukan hanya satu kali ada, jadi setiap kali habis dimasak, besoknya ada lagi, habis masak besoknya ada lagi. Nah, jadi setiap hari wanita ini dan janda ini tidak pernah kekurangan makanan atau tidak pernah kehabisan makanan. Tuhan tidak langsung datengin minyaknya segambreng atau, tepungnya segambreng gitu ya, satu karung, tidak. Tetapi Tuhan memelihara sedikit demi sedikit dan tidak pernah habis makanannya. Jadi Tuhan memelihara Elia, sang janda dan anaknya selama masa kekeringan persis seperti yang Tuhan katakan. Nah, jadi cerita ini bisa dibuat menarik dan bisa dibuat sehidup mungkin ya oleh kakak sekolah minggunya. Kemudian dari cerita ini sampaikan aplikasi praktis buat anak-anak. Sampaikan kalau dari cerita ini kita mau belajar satu hal, yaitu apa? Firman Tuhan memenuhi kebutuhan aku. Anak-anak, kadang-kadang kita bisa merasa takut karena takut tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mungkin makanan kok kayaknya aku takut gitu ya, nggak banyak pakaian atau yang lainnya. Nah, kakak sekolah minggu bisa kasih contoh lain ya, mungkin kaitkan, "Aduh, papaku kok kerjaannya kayaknya nggak ada kerjaan," atau kayaknya, eee apa namanya, "Papaku kerjaannya lagi susah." Nah, bisa kaitkan ke situ ya. Kemudian juga bisa sampaikan kalau mungkin teman-teman yang lain gitu ya, kamu pernah berpikir, teman-teman yang lain kok punya lebih banyak ya daripada aku, dia punya lebih banyak mainan, lebih banyak pakaian, lebih banyak makanan. Aduh, kok kayaknya aku cuman dikit ya, jadi aku rasanya kok susah hidupnya. Jadi dari sini kita mau coba angkat masalah dari anak. Setelah itu baru sampaikan kalau dari sini kita mau belajar loh firman Tuhan, percaya kalau Tuhan nggak biarin kita, Tuhan nggak membiarkan kita kekurangan. Nah, sampaikan juga kalau Tuhan memelihara kita kadang-kadang tidak langsung tiba-tiba datengin uang yang banyak atau rumah yang besar, atau tiba-tiba datengin mobil, atau tiba-tiba makanannya banyak atau mainannya banyak, tidak. Tapi Tuhan memelihara kita seperti janda miskin ini, sedikit demi sedikit tapi tidak pernah habis. Nah, jadi kita ajarkan anak-anak, "Ayo anak-anak, Tuhan memelihara kita lewat hal-hal kecil. Tuhan nggak datengin semua dalam hal yang besar, tiba-tiba uangnya segepuk jatuh, atau tiba-tiba dapet mobil yang 3 atau tiba-tiba mau rumahnya besar, tidak. Tuhan selalu memperhatikan kita dari hal-hal kecil, yang Tuhan sudah pimpin. Jadi kita bisa bersyukur ya untuk hal-hal kecil yang Tuhan pelihara, yang Tuhan kasih untuk hidup kita. Misalnya makanan setiap hari, udara segar yang bisa kita hirup setiap hari, kamu bisa sekolah, kamu punya pakaian, kamu bisa disayang sama orang tua. Nah, kakak sekolah minggu bisa kasih contoh lain lagi ya, hal-hal kecil yang ternyata itu adalah bentuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Kemudian sampaikan, anak-anak, kebaikan dan pemeliharaan Tuhan mungkin tidak selalu tiba-tiba banyak, tetapi itu tidak akan pernah habis dalam hidup kamu. Bersyukur ya firman Tuhan terus memelihara
hidup kita. Nah, kemudian, sampaikan ayat firman Tuhan Filipi 4 ayat 19, mengingatkan atau menguatkan cerita atau pesan pada cerita hari ini. Kemudian untuk aktivitas khusus yang PTM, ini rekomendasi ya, kalau Kakak sekolah minggu ada rekomendasi yang lain silakan, dan tolong diskusikan gitu ya, mau pakai apa. Sehingga, kita bisa cocokin ya, mana yang lebih baik. Nah, ini rekomendasi, kalau ada kepikiran yang lain sangat-sangat terbuka, tetapi harap didiskusikan untuk hal ini. Nah, aktivitas yang diusulkan adalah tepung dan minyak yang tidak pernah habis. Nah, jadi ini seperti kayak kegiatan mengisi tempayan dan buli-buli. Nah, seperti apa? Tujuannya adalah mengajarkan bahwa kebaikan dan pemeliharaan Tuhan itu tidak akan habis, walaupun sedikit demi sedikit kan. Nah, caranya itu adalah, Kakak sekolah minggu bisa siapkan satu wadah, ya menurut saya sih bisa botol juga ya, nggak perlu besar-besar amat, nggak apa-apa. Satu botol itu mewakili kayak tempayan dan buli-buli. Jadi kayak mewakili tempat untuk tepung atau mewakili tempat untuk minyak. Nah, kemudian sediakan, potongan-potongan kertas kecil. Nah, potongan-potongan kertas kecil itu udah Kakak sekolah minggu bikin kecil-kecil, mau pakai sticky notes juga boleh. Nah, jadi sampaikan kertas-kertas kecil ini itu mewakili tepung dan mewakili minyak yang tidak pernah habis-habis. Nah, setiap anak diajak untuk menuliskan kebutuhan mereka. Misalnya mereka, merasa butuh apa gitu ya, oh butuh, kepintaran dari Tuhan atau butuh Tuhan pelihara melalui makanan atau apapun itu boleh. Dan juga mereka boleh menuliskan hal-hal yang mereka syukuri, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan di kertas tersebut. Jadi bisa 2 poin ya, terserah mereka mau tulis kebutuhan, mau tulis hal yang disyukurin, itu juga nggak apa-apa. Boleh lebih dari satu. Jadi anak misalnya satu kertas buat kebutuhan atau mungkin kebutuhan untuk 2 kertas, 3 kertas, jadi satu kertas untuk satu aja. Misalnya bersyukur untuk sekolah, nah itu boleh, bersyukur bisa nafas, jadi 2 kertas, jadi banyak kertas itu juga nggak apa-apa. Dan diharapkan kalau anak-anak bisa lebih banyak, itu akan lebih bagus. Nah, jadi setelah udah isi, mereka tulis-tulis dulu, setelah itu, botolnya baiknya sih taruhnya di terserah di meja atau dipegang gitu ya. Kemudian udah selesai semua, baru anak-anak kayak disuruh satu-satu untuk maju. Jadi harus lebih baik bersamaan ya, udah selesai tulis bersamaan, baru anak-anaknya satu-satu maju untuk, seperti ngisi, wadah tersebut atau ngisi, botol tersebut. Nah, setelah udah isi, udah selesai, baru guru sekolah minggu seperti kayak, apa namanya, sampaikan kalau misalnya, "Wah, lihat ya, ini adalah berkat Tuhan," gitu ya, kebutuhan yang akan Tuhan penuhi dalam hidup kita juga, dan banyak sekali ya, banyak berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini kita bisa keingatkan anak-anak. Jadi anak-anak lihatlah kalau kamu lihat botol, atau lihat minyak, lihat makanan, ingatlah Tuhan berkatnya tidak habis-habis dalam hidup kamu. Nah, jadi botol itu nanti bisa ditaruh di, ruangan sekolah minggu juga supaya anak-anak ingat. Kemudian untuk aktivitas online, guru yang online itu, rekomendasinya itu adalah kegiatan makan roti bersama. Jadi diharapkan guru yang, online sudah bisa mungkin sampaikan kepada orang tuanya untuk menyiapkan roti, yang akan nanti makan bersama. Nah, ketika makan bersama untuk rotinya ini kan roti kan seperti, Elia ya, makan bersama si janda. Nah, yang cerita online memang tidak bisa peragain langsung ya untuk tepung sama minyak, tetapi ya diharapkan mungkin bisa, apa namanya, ajak anak untuk lebih interaktif juga ya. Nah, dari sini, kasih kesempatan untuk anak sambil makan roti, anak bisa sambil sharing atau cerita kebaikan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan, bisa makanan, pakaian, kebutuhan hidup, dan lain sebagainya. Tapi singkat aja ya, satu anak mungkin, apa namanya, nggak nyampe semenit lah kurang lebih gitu ya, jadi enggak lama-lama. Nah, dari situ anak-anak diingatkan bahwa banyak berkat Tuhan walaupun kecil. Nah, ini satu rangkaian penyampaian cerita buat anak-anak. Di minggu ini, ingat firman Tuhan memenuhi kebutuhan aku. Biarlah dari cerita hari ini bukan hanya anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, dan biarlah ini juga boleh menjadi berkat buat guru-guru sekolah minggu semua.
yang mengingatkan bahwa Tuhan menyediakan apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan menginginkan kita untuk percaya kepadanya. Biarlah ini menjadi satu hal yang menguatkan iman kita dan mempercayai bahwa pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan selalu cukup buat kita. Mungkin tidak akan tiba-tiba banyak, besar, tapi pemeliharaan Tuhan selalu cukup, bisa melalui hal-hal kecil dalam hidup kita, namun selalu cukup bagi kita. Demikianlah firman Tuhan dan kelas persiapan kita hari ini, biarlah jadi berkat untuk kakak-kakak sekolah minggu juga, bukan hanya melalui apa yang kita ketahui, tapi biarlah ini boleh jadi berkat untuk kehidupan kita hidupi, dan itu boleh dapat sungguh-sungguh juga kita sampaikan dengan baik untuk anak-anak sekolah minggu. Sampai bertemu di video selanjutnya, Tuhan Yesus memberkati.